Welcome to the story. Cerita lucu Abu Nawas kalahkan jin jahat cuma pakai sendal jepit. Abu Nawas bisa mengalahkan jin jahat raksasa cuma pakai sendal jepit. Bermula dari Abu Nawas mendapati Baginda Raja duduk santai di singgasana. Kemudian datang seorang kepala desa menghadap beliau. Dia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan Baginda," ucap kepala desa itu. "Memangnya apa yang menimpa kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin yang jahat," ujar sang kepala dusun. "Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya lagi Baginda Raja penasaran. "Paduka yang mulia, kampung kami mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Hampir setiap musim kami panen. Kami selalu mendapat banyak keuntungan," jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Lalu apa hubungannya? "Masa gara-gara kampungmu subur membuat jin tersebut mengganggu?" tanya Baginda Raja heran. "Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan melimpah. Karenanya, ia setiap datang musim panen ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami," jelas kepala dukun. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti saya akan mengurus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu," ucap Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasihat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. "Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan," ujar salah satu penasihat istana. Sedangkan para penasihat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Saat itu ia memerintahkan prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberimu tugas penting, Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya," balas Baginda Raja. "Tentu saja saya siap, Paduka yang mulia. Kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Suasana di kampung sebelah sedang tidak aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu. Dan saya perintahkan kamu menyelesaikan masalah ini," beber Baginda Raja. Abu Nawas kaget mendengarnya. "Maksud Paduka hamba disuruh menaklukkan jin jahat itu?" tanya ia memastikan. "Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya," ujar Baginda Raja. Raut muka ketakutan dan gemeteran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia,
Apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti, tanyanya. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin itu, ucap Baginda Raja. Abu Nawas dengan terpaksa menerima tugas tersebut. Karena jika menolaknya, bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun. Apakah Anda utusan Baginda Raja? Tanya kepala dusun. Iya benar, saya diutus Baginda Raja ke sini, jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang kepala dusun menjawab, saya kira hampir semua dari kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Abu Nawas kemudian kembali bertanya, bagaimana wujudnya? Kepala dusun tersebut menjawab, tubuhnya tinggi dan rambutnya dikucir di antara kepalanya yang botak. Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin Ifrit. Sepertinya aku tahu. Harus mencari cara supaya bisa mengalahkan jin Ifrit, pikir dia. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya? Tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. Tenang saja, jin Ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Sebenarnya dia hanya menggertak, pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, aku akan menulis surat tantangan untuknya, dan aku minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin Ifrit. Perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tentangan dan diberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin Ifrit. Setelah surat tantangan itu diberikan, jin Ifrit pun menjadi marah. Ia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sendal yang sangat besar, tingginya sampai 40 meter. Ketika sendal tersebut selesai dibuat, ia meletakkannya di tengah lapangan yang nantinya menjadi tempat bertanding antara dirinya dan jin Ifrit. Setelah berbulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan. Jin Ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Ia datang dengan suara yang menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku ini? Keluarlah, akan aku hancurkan tubuhnya, ucap jin Ifrit marah-marah. Beberapa lama muncullah Abu Nawas di tengah lapangan untuk menghadapi jin Ifrit itu. Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantangku. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo sekarang kita bertarung, tantang jin Ifrit. Maaf, Anda salah orang, saya ini muridnya Abu Nawas. Lalu kata Abu Nawas berpura-pura. Lalu, ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku, perintah jin Ifrit. Jangan khawatir, guruku pasti datang kemari. Aku kesini disuruh mengambil sendal guruku. Kemarin sehabis latihan, sendalnya tertinggal, balas Abu Nawas sambil menunjukkan sendal yang sangat besar dan tergeletak hampir menutupi separuh lapangan.
Itu sendalnya Abu Nawas? Tanya Jin Ifrit. Iya benar, memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendiri. Maukah kau membantuku membawakan sendal ini? Perintah Abu Nawas. Melihat sendal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak Jin Ifrit itu terdiam. Dia berpikir sendalnya saja sebesar lapangan, bagaimana orangnya? Jin Ifrit pun mulai ketakutan. Atau begini saja, saya akan panggil guru saya untuk datang ke sini langsung. Kalau saya ditanya mana sendalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalangi saya untuk mengambil sendalnya. Ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang dan aku berjanji tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi. Balas Jin Ifrit yang jahat itu. Dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu, kampung tersebut kembali aman dari gangguan Jin Ifrit. Wallahu a'lam bishawab.